dikoordinasikan dengan Komisi Informasi Pusat, jadi beliau masih bertugas di Jakarta. Insya Allah mungkin besok pagi bisa bergabung bersama kita semua, sebab nanti Pak Sekda materi yang akan disampaikan pada kegiatan ini memang akan disampaikan full oleh kami berlima komisioner. Pak Sekda, para hadirin semua, dapat kami sampaikan bahwa kegiatan hari ini semestinya kita laksanakan pada Maret 2020. Kami memang waktu itu sudah berkoordinasi sangat intens dengan Pak Sekda. Bahkan surat barangkali sudah sampai kepada para kepala desa. Secara teknis kegiatan sudah siap, tapi tiba-tiba memang kita dilarang melakukan kegiatan karena pandemi COVID-19. Alhamdulillah hari ini Pak Sekda, kegiatan ini bisa kita laksanakan. Perlu juga kami laporkan Pak Sekda, insya Allah ruangan ini memenuhi standar COVID-19 dan dapat izin dari gugus tugas COVID-19 Pekanbaru. Kami dapat informasi kapasitas ruangan ini bisa 1000-an dan kita isi hari ini 200-an. Artinya masih memenuhi standar COVID-19. Tapi saya juga memang berpesan kepada kita semua, nanti teman-teman peserta, mohon tetap patuhi protokol COVID-19. Karena kita tidak tahu COVID ini adanya di mana. Saya hanya berpesan itu tetap dipatuhi. Kalau teman-teman para penghulu, para kades nanti ada yang merasa demam, silakan istirahat saja di kamar. Sertifikatnya tidak akan hilang. Baik. Pak Sekda, kami perlu juga sampaikan bahwa kegiatan ini selain diikuti oleh seluruh kepala desa se-Kabupaten Siak, kegiatan ini juga diikuti oleh para sekretaris dinas OPD se-Kabupaten Siak. Selain itu ada juga para pendamping desa, ada juga PPID di lingkungan Dinas PMD, Dinas Desa, Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Siak, dan ada juga PPID dari kecamatan dan PPID pembantu lainnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Siak. Bapak Ibu semua, dapat kami sampaikan juga bahwa kegiatan ini kami laksanakan menggunakan anggaran Komisi Informasi Provinsi Riau yang bersumber dari APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2021. Jadi memang di anggaran 2020 ini kami anggarkan karena terpangkas oleh COVID, kami tetap berkeinginan bahwa implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini memang harus sampai ke tingkat desa. Kenapa? Siak ini termasuk yang ke-8, artinya Inhil, Inhu, Bengkalis, Meranti, Rokan Hilir itu sudah. Artinya sebenarnya di 2020 kemarin Siak ini sudah selesai dan kami sudah selesai seluruh kabupaten kota di Riau. Hari ini sebenarnya di tahun 2021 ini sudah clear, tapi karena COVID masih ada yang tertinggal, antara lain Kuansing, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Rokan Hulu. Insya Allah di selepas Lebaran kami juga akan mempersiapkan kegiatan serupa untuk Kabupaten Pelalawan ya Pak Sek. Mohon maaf, ini Pak Sekretaris Komisi Informasi, Pak Sekda, lupa saya. Mohon maaf Pak Sek. Pak Raja Hendra ini Pak Sekda, selain dia kabid di Kominfo, karena undang-undang memang mengamanahkan Sekretaris Komisi Informasi itu memang beliau yang menjalankan. Jadi dia jabatannya double Pak Sekda. Tapi tunjangannya hanya satu dia Pak Sekda. Baik Pak Sekda, kami memang beberapa hal barangkali yang ingin kami sampaikan singkat saja, karena selepas ini kami juga akan menyampaikan materi kepada teman-teman yang nanti akan mengikuti kegiatan ini. Tapi kami dapat sampaikan bahwa kenapa ini kami sangat serius melakukan kegiatan ini untuk teman-teman para kepala desa. Ini tak hanya kepala desa Pak Sekda, mulai dari
tingkat dinas di lingkungan provinsi, seluruh badan publik di lingkungan provinsi, termasuk para kepala desa. Kenapa kepala desa ini fokus kami Pak Sekda? Karena desa ini juga bagian dari program strategis nasional yang memang harus kita kawal Pak Sekda. Kami ketika turun ke beberapa desa, di desa-desa, ada kepala desa yang curhat ke kami Pak Sekda, ada yang menangis, ada yang kesal, ada yang mau curhat sampai 2-3 jam Pak Sekda. Kami memang menemukan banyak persoalan terhadap para kepala desa terkait keterbukaan informasi ini yang memang membuat teman-teman kepala desa ini karena tidak tahu takut transparan Pak Sekda. Takut transparan. Saya sampaikan, jika kita bekerja benar tidak perlu takut. Kenapa? Cuman memang Pak Sekda, saya memang harus sampaikan, banyak teman-teman kita di desa ini, para perangkat desa ini dirongrong oleh oknum-oknum. Mulai oknum wartawan, oknum yang berbaju seragam, oknum LSM. Dimulai dari persoalan kecil. Oknum-oknum ini datang, akhirnya ngasih uang minyak, ongkos minyak, makin terpuruk lah, duitnya dari mana mau diambil. Nah ini barangkali nanti akan dikupas setuntas-tuntasnya oleh teman-teman komisioner. Nanti saya juga akan menyampaikan materi, tapi kepada teman-teman para kepala desa di Siak, sekali lagi saya sampaikan bahwa undang-undang keterbukaan informasi ini tidak akan membuat kita takut kalau kita bekerja benar. Ada Pak Kapolres Siak di sini. Kalau ada oknum-oknum yang datang neror-neror tanpa surat resmi dari Polsek, misalkan dari lembaga dia, saya Pak Kapolres, saya memang pesan kepada teman-teman kepala desa di kabupaten lain, kalau bisa pasang CCTV di des layanan. Kalau tidak ada des layanan informasi, tapi ada tempat pelayanan, pasang CCTV di situ. Kalau ada oknum-oknum yang bekerja tidak benar, kirim ke Pak Kapolres, kirim ke Pak Kapolsek. Tapi tidak usah disebar-sebarkan dulu, nanti jadi bias dia gitu. Jadi Pak Kapolres akan tahu, akan kelihatan, oh kalau memang dia melaksanakan tugas resmi, pasti akan membawa surat tugas resmi. Kalau dia punya misi lain, pasti oknum. Begitu juga wartawan, begitu juga LSM. Saya kira itu barangkali nanti terlalu jauh saya sampaikan, nanti di materi akan kita kupas tuntas. Tapi saya berharap kepada teman-teman, undang-undang keterbukaan informasi ini tidak semata-mata memberikan hak masyarakat akan kebutuhan informasi, tapi juga akan menjamin kita, akan menyelamat kita dari praktek-praktek maladministrasi kalau kita transparan. Baik, nanti itu akan saya sampaikan di materi, itu pengantar saja. Pada kesempatan ini saya memang perlu mengingatkan teman-teman para kepala desa, mohon ikuti kegiatan ini sampai selesai, mudah-mudahan ada manfaat. Insya Allah ada manfaatnya. Saya yakin teman-teman selepas mengikuti kegiatan ini akan punya kepercayaan diri. Kami akan memberikan trik bagaimana teman-teman menolak begundal-begundal yang meneror bapak-bapak ibu yang sedang bertugas. Saya sebutnya begundal-begundal Pak Sekda, karena memang niatnya tidak baik. Tak banyak para kepala desa ini yang bekerja jujur dan baik, tapi kena imbas oleh 1-2 oknum kadesnya memang punya niat tidak baik. Ada juga Pak kades ini yang datang ke Pekanbaru kalau zaman sebelum Covid pergi dugem aja. Ada memang, tapi 1-2 orang gitu. Tapi dibuatnya celah semua kepala desa. Baik Bapak Ibu semua, Pak Sekda, kami mohon nanti sambutannya sekaligus untuk membuka kegiatan ini. Semoga kegiatan ini nanti bisa memberikan manfaat dan memberikan panduan kepada teman-teman aparatur pemerintahan desa, PPID di
PPID pembantu di dinas-dinas, karena PPID pembantunya ini tugasnya memang memenuhi kebutuhan untuk PPID utama. Saya kira demikian. Mohon maaf salah dan kilaf. Sekali lagi Pak Sekda, mohon sambutan dan membuka acara pada siang hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letak istana Siak di Kampung Dalam, bangunannya kokoh, indah berdiri. Memulai kata saya ucapkan salam. Semoga acara kita diberkahi ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Riau atau yang mewakili atas nama Gubernur Riau, yang kami hormati Bapak Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau beserta komisioner dan jajarannya, Bapak Danrem atau yang mewakili Bapak Kapolda Riau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolres Siak, Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta kegiatan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Yang pertama dan yang utama, tentu pada awal acara ini senantiasa kita menyampaikan rasa syukur dan puji kita kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada hari ini sampai pada waktu yang kita tentukan untuk melaksanakan kegiatan yang sama-sama kita maklumi, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir untuk mengikuti kegiatan yang sama-sama kita maklumi. Sholawat beserta salam marilah bersama-sama kita sampaikan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Gubernur atau yang mewakili peserta kegiatan yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan amanat dari Bupati Siak, izinkan kami menyampaikan salam dan permintaan maaf dari Bapak Bupati Siak, Bapak Dr. Andus Haji Alfedri MSI, yang sampai pada saat ini beliau masih melaksanakan dinas di Kota Bogor. Sebenarnya beliau berhajat untuk bersama-sama kita pada siang hari ini, namun pada jam 14 baru beliau dapat pesawat menuju ke Pekanbaru. Maka melalui kesempatan ini kami sampaikan salam takzim dan permintaan maaf dari Bapak Bupati Siak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan diwakilkannya kegiatan ini kepada kami selaku Sekda,
kami mendoakan semoga kegiatan ini tidak mengurangi makna daripada kegiatan yang kita laksanakan pada siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, dewasa ini sebagaimana kita maklumi bahwa prinsip keterbukaan informasi publik dinilai menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya. Oleh karena itu, salah satu bentuk kewajiban badan publik sebagaimana dimaksud untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik adalah menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai dan memberikan pelayanan yang berkualitas. Sesuai dengan asas dan standar penyelenggaraan pelayanan publik, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 15 tentang kewajiban penyelenggara publik. Kegiatan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang kita laksanakan pada hari ini merupakan bagian dari upaya untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di lingkup masyarakat, aparatur pemerintah desa, dan aparatur PPID di lingkup pemerintah Kabupaten Siak. Sekaligus sebagai tindak lanjut dari Surat Ketua Informasi Provinsi Riau nomor 480 KIP strip R /06 tanggal 15 Maret 2021 tentang kegiatan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Mengingat pentingnya dari tujuan dan maksud pelaksanaan sebagaimana diamanatkan ketentuan di atas, pemerintah daerah Kabupaten Siak mendukung pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik, transparan, partisipatif, dan akuntabilitas, dengan mengikut sertakan para sekretaris dinas pada masing-masing OPD selaku PPID pembantu dan sekretaris camat serta para penghulu dan lurah. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh para sarjana pendamping desa yang ditugaskan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Siak. Untuk itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Provinsi Riau melalui Komisi Informasi Provinsi Riau atas dilaksanakannya kegiatan ini. Kepada seluruh peserta, kami mengharapkan agar kiranya saudara-saudara dapat mengikuti kegiatan ini dengan khidmat hingga akhir kegiatan. Mudah-mudahan nantinya akan banyak pembelajaran dan penambahan wawasan yang dapat meningkatkan pengetahuan demi terwujudnya persamaan persepsi terhadap keterbukaan informasi publik dalam tugas-tugas dan pelayanan kita kepada masyarakat. Bapak Gubernur, hadirin dan peserta kegiatan yang kami muliakan. Akhirnya kami sudahi sambutan ini
dengan mengucapkan selamat mengikuti kegiatan dengan baik kepada seluruh peserta kegiatan dan dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk masyarakat, aparatur pemerintahan desa dan aparatur PPID se-Kabupaten Siak resmi kami buka. Seperti apa yang kami sampaikan tadi, pertama kita bersyukur ya, mendukung sekali program apa yang disampaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau ini dengan melaksanakan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini. Nah, memang ini adalah merupakan suatu amanat undang-undang yang memang harus dilaksanakan di masa sekarang ini. Tentu ini ingin mewujudkan good government dan good governance kita. Jadi langkah ini adalah usaha yang menuju kepada keterbukaan publik sehingga nanti dihasilkan good government dan good governance itu sendiri. Jadi kita sangat berterima kasih kepada Komisi Informasi Provinsi Riau yang melaksanakan kegiatan ini. Ya, sebenarnya ini kan udah yang kesekian kalinya, hanya tinggal 3 kabupaten lagi yang belum untuk seluruh kepala desa se-kabupaten. Nah, hari ini memang kegiatan ini kita lakukan, tapi saya memang seperti tadi saya sampaikan bahwa hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini bukan untuk merecoki kerja aparatur desa dan aparatur pemerintah, tapi lebih membuat mereka bagaimana terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik itu gitu, melalui open government, keterbukaan informasi. Jadi jangan sampai keterbukaan informasi ini khususnya para kepala desa jadi takut gitu. Sepanjang bekerja benar dan baik, tidak usah takut. Saya kira itu. Ya sudah kayak Inhil, Inhu, Bongkalis, beberapa kabupaten lain sudah mulai ada perubahan ya, walaupun tidak drastis perubahan gitu. Tapi khusus desa ini temuan fakta di lapangan, Kades itu tidak terpilih lagi untuk periode kedua. Faktanya apa? Kenapa? Karena tidak transparan. Kata masyarakatnya, kenapa tidak pilih lagi? Karena tidak transparan. Itu salah satu saja. Kalau khusus untuk Kabupaten Siak, Pak? Ini kita laksanakan hari ini. Insya Allah Siak, Kabupaten Siak, hingga hari ini belum ada kepala desanya yang sampai bersengketa ke Komisi Informasi. Saya kira jangan sampailah ke depannya, jangan sampai lah gitu. Jangan malah setelah pelatihan nanti ada yang bersengketa. Macam beban untuk kita semua. Mudah-mudahan insya Allah setelah teman-teman mengikuti kegiatan ini semua, ada bekal tambahan untuk teman-teman. Teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Waka, Pak Kata, Bu Asna dan Pak Joni. Saya lebih akan menyampaikan secara umum saja. Apa yang saya maksud dengan merubah mindset, merubah pola berpikir, bahwa mulai hari ini kita rubah cara kita berpikir bahwa apa yang kita laksanakan itu, apa yang kita kerjakan itu, kalau bersumber dari APBD atau APBN, itu hak publik untuk tahu. Karena undang-undang desa itu sifatnya sangat otonom, dia kuat. Saya membaca-baca undang-undang desa itu sangat kuat sekali. Akhirnya bertanggung jawab kepada masyarakat dan bupati. Jadi karena itu memang ada standar layanan informasi publik desa.
Barangkali sudah ada yang baca-baca ya, sudah sampai. Sudah ada yang punya. Sudah dibagikan apa? Standar layanan informasi publik desa, SLIP desa. Sudah ada di Makalah. Sudah ada ya. Itu sudah ada, nanti sambil dibaca-baca. Itu barangkali beberapa hal secara umum yang ingin disampaikan. Kenapa standar layanan informasi publik desa itu ada? Agar para kepala desa bisa menata kelola layanan informasi publik dengan benar. Tidak mempublish informasi yang semestinya harus dirahasiakan tapi dipublish juga. Pak Kades, jadi tahun depan kalau ada lagi kita tambah Pak dari hukum kejaksaan ya, dari hukum dari kejaksaan. Mengapa saya mengusulkan, karena 3 tahun yang lewat Pak, saya bicara fakta, itu ada kepala desa yang diminta oleh jaksa untuk membawa berkas tahun sekian dan tahun sekian, 2 tahun sekali bawa ke kejaksaan. Ini apakah serampak itu kejaksaan minta? Apakah ada tata cara meminta berkas arsip pekerjaan desa ke kejaksaan? Karena setahu saya kalau desa itu disidik ada minta caranya Pak, ada sasarannya. Jadi tidak diminta seperti itu. Satu. Yang kedua, karena saya orang lapangan juga, mantan camat Pak. Jadi kejaksaan tidak pernah ke kampung, tapi kok dia minta bahan itu. Jadi dari mana mereka ini tahu bahwa desa itu bermasalah? Satu. Yang kedua, desa ini sudah tutup Pak, pemeriksaannya dan tak ada lagi. Mengapa ditongkel-tongkel lagi pada tahun yang berikutnya diminta dibawa itu? Jadi kami berharap supaya ada orang dari hakim, nanti bapak-bapak penghulu ini bisa bertanya Pak, apakah seperti itu prosedurnya gitu kan? Nah, itu satu. Yang kedua tentang ini Pak, PBD pembantu ini tidak boleh memberi informasi. Tetapi di dalam undang-undang ini Pak, ada apa ya Pak pasalnya? Ini pasal 22 bahwa mereka yang membutuhkan informasi publik boleh meminta pada instansi yang terkait, pada OPD terkait. Berarti kalau sudah boleh meminta di OPD terkait, tentu PPD pembantunya yang memberi data. Dengan keterbukaan informasi ini, kami khususnya di Kabupaten Siak, memang kami untuk kegiatan kami udah pasang pelang Pak di situ Pak, semua kegiatan ada pasang pelang. Cuma yang di sini kadang-kadang ada yang menanyakan RAB Pak, lebih dalam lagi, apakah kami boleh memberikan atau tidak Pak RAB tersebut gitu. Nah terus selanjutnya mungkin kami juga mohon perlindungan juga apabila ada oknum umpamanya oknum wartawan memberitakan yang tidak sesuai dengan di lapangan Pak, itu kami harus bagaimana gitu, tidak sesuai di lapangan diberitakan tanpa konfirmasi terlebih dahulu ke kami gitu. Jadi tidak sesuai, kadang-kadang di masyarakat kami menjadi polemik gitu. Jadi kan seolah-olah menjatuhkan kami sebagai penghulu gitu. Saya Budi Wono, Sekcam Perikanan Pak. Ada beberapa hal Pak yang perlu saya sampaikan sama Bapak. Saya juga pernah kebetulan jadi PC penghulu, walaupun 6 bulan Pak, tapi ada gambaran Pak sedikit-sedikit. Perlu saya sampaikan Pak, ibaratnya ini adalah termasuk tadi yang Bapak sebut oknum-oknum ini adalah penyakit yang menaun, sifatnya menaun, dan sekarang ini baru Bapak terapinya Pak, obatnya. Jadi walaupun cuma sekian persen. Jadi makanya kalau Bapak-bapak penghulu tadi ditanya gimana Bapak, pasti jawabannya G Pak Gulu. Nah, itu karena masih juga ulang, tepuk tangan dulu Pak. Karena juga sampai sekarang itu penyakit itu masih berjalan Pak. Nah ini Pak yang dirasakan. Jadi makanya teman-teman juga yang di kampung itu Pak kasihan.
Jadi saya mengharapkan untuk pertemuan ini mohon untuk ditindaklanjutin Pak dan seterusnya. Ini adalah terapi Pak, obat. Ini adalah obat yang paling mujarab. Jadi secara aspek perlindungan hukum sudah terbuka Pak, terkuat. Jadi saya mohon dengan sangat Pak, karena saya juga termasuk walaupun saya menjabat 6 bulan Pak, dikejar-kejar juga. Karena juga kronis Pak, penyakit itu kronis sudah menahun. Jadi termasuk saya juga jadi korbannya. Dikejar-kejar juga, kapan Pak ini, kapan cair Pak, kapan ini. Jatahku mana Pak? Jadi makanya tadi disebut oleh Bapak Ketua tadi, mungkin Bapak agak ragu-ragu Pak, mohon maaf karena juga ada Bapak polisi di situ, ada Bapak kejaksaan, oknum. Saya sebenarnya kurang setuju Pak, sebut aja oknum polisi, oknum ini, itu lebih baik Pak. Maaf bukan menggurui Pak, izin. Nah itu jadi lebih terbuka dan transparan. Iya memang dia juga kok. Tapi ada Permen Menteri Kominfo 33 ya, tidak salah saya, yang sudah memerintahkan PPID utamanya itu Kadis Kominfo. Tapi saya lihat banyak yang tidak patuh dengan Kepmen itu karena lebih patuh ke Kepmen itu karena aparatur lebih patuh ke Permendagri 3 tahun 2017 karena di bawah pemerintahan dalam negeri termasuk dinas-dinas. Di Permendagri 3 2017 itu tegas disebutkan atasan PPID utama itu adalah sekretaris daerah wilayah, sekretaris daerah kabupaten kota, sekretaris PPID utama provinsi, sekretaris daerah provinsi. Nah, dinas dan OPD itu berfungsi sebagai PPID pembantu. PPID pembantu tidak ada kewenangan melayani permohonan informasi masyarakat. Tugas di SOP itu ditegaskan, tugas layanan informasi itu, des layanan informasi itu adanya di PPID utama. Karena itu memang masih banyak OPD dinas-dinas, saya keliling ke daerah-daerah, PPID pembantu ini yang bandel dia ke PPID utama karena merasa satu level eselon 2. Banyak PPID pembantu ketika masyarakat sudah mohon informasi ke PPID utama, mereka tidak kasihkan juga, akhirnya bersengketa gitu. Nah, saya perlu tegaskan, kalau memang ada masyarakat yang datang memohon informasi ke PPID pembantu, kita sebagai aparatur memang melayani masyarakat, tapi disebutkan saja, Pak silakan ke PPID utama, dasarnya ada. Seperti yang saya sampaikan tadi, dasarnya ada. Dasarnya yaitu mulai dari undang sampai ke SOP. Di SOP itu ada daerah yang memakai, di SOP-nya itu ditambahkan pemohon informasi wajib memiliki NPWP. Ada daerah yang ada lembaga yang memakai itu. SOP itu kan terserah kita yang menetapkannya sepanjang itu menurut ketentuan yang berlaku. Saya kira tidak salah juga ketika Badan Publik membuat SOP menambahkan satu pemohon informasi wajib memiliki NPWP. Kenapa? Masa dia nuntut hak aja kewajiban dia tidak dia laksanakan? Itu soal permohonan informasi. Nah,